Mang Mul, budak mana teh KTK nanti atau nges KTK asup? Baru daftar. Baru daftar. Masuk tuh berarti pertengahan Juli ya? Heeh. Oke. Jadi siap-siap mana lamun ke budak geus nanti mulai daftar ke TK. Kudu boga duit ke wisuda sih aya Oh iya, TK sekarang wisuda. Aslina. Zaman orang nggak ada wisuda, hanya di perguruan tinggi wisudanya. Tapi wayahna nama orang tua teh harus punya uang lebih gitunya. Iya, untuk wisuda TK ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Episode sebelumnya Menteri Pendidikan ya Mas Nadiem itu akan apa istilahnya merencanakan untuk guru itu seperti apa ya dijajakan ya, ini enggak ya gitu ya kayak di marketplace gitu ya. Jadi nanti guru teh tinggal dipilih seperti jika naon bangnya gitu. Jadi jualan di meuli barang di Shopee atau di eta gitu ya. Ya, jadi nanti di aplikasi Gojek nambah lagi. Naona? GoTeach. Goyang itich. Nah, ini tanggapannya gimana dengan nih? itu gimana kata Mang Eldo sebagai tadi orang yang berkecimpung di pendidikan tadi? Jadi sebetulnya kalau dari sisi bisnis dan percepatan dalam rekrutmen guru itu bisa seperti itu. Tapi kita gini loh, memposisikan guru itu adalah profesi yang terhormat. Artinya kita tidak bisa menyamakan antara profesi ini dengan produk. Karena kan kecenderungan orang Indonesia mengenal marketplace itu untuk membeli produk. Ya, ada jual beli produk. Dan guru ini kalau dimasukkan ke dalam marketplace gitu kan, tidak ada bedanya nanti dengan produk. Ya, betul. Harusnya kita memposisikan guru ini sebagai profesional yang terhormat dan dihormati. Jadi jangan pakai marketplace. Jadi gitu kan? Jatuhnya seperti barang yang akan dijual gitu sebenarnya. Gitu. Nah, nanti orang kalau misalkan sebagai kepala sekolah bakal bangun jam 12 buat nyari guru-guru yang sedang flash sale. Saya khawatirkan iya, tiap bulan, tiap tanggal nanti nih 77 wah bakal yang flash sale ya guru yang memang cocok untuk sekolah kita. Jadi atau misalnya guru nutup payung-payung misalnya orang dimurahkan harganya gitu. Jadi lebih lumayan jenis. Kebayang nggak sih ini tidak ada profesi apapun yang pakai marketplace sampai hari ini karena itu seperti apa ya menjual orang. Ya, benar-benar trafficking nggak sih? Mindsetnya bakal menjual orang. Bener kayak gitu akhirnya. Jadi nanti Mang Jaman kalau misalkan kalau ya jadi seorang guru tambahin di kolom itu deskripsinya gratis ongkir. Bisa. Jadi kudu ngongkosannya katanya. Gratis ongkir terus gratis tempat tinggal gitu nya orang baik sayana gitu. Karunya. Nanti kebayang enggak? Orang yang dibayangin gini, si Mamang paket. Jadi ngebonceng guru. Paket. Ya. Ditulis SMA mana ya, SMP mana gitu. Ya. Kata si Mamang paket, Pak nanti kalau mau komplain itu di video ya unboxing. Kebayang tuhnya mindsetnya bakal gitu. Ya, benar. Jadi ini bukan lagi apa ya istilahnya menghormati seorang, tapi justru jadi khawatir merendahkan nantinya profesionalisme seorang guru. Benar. Kalau begitu kira-kira ada tidak ini mungkin masukan dari pihak Kompenas daripada tadi mungkin guru dimasuk ke marketplace atau ada nggak sih yang lebih bagus gitunya cara promosi guru atau cara penempatan guru untuk Indonesia khususnya gitu Mang? Konsep Kompenas terkait kesejahteraan guru dan juga karir guru kita memandang seperti ini. Kalau berbicara tentang kesejahteraan guru bagi mereka yang belum diangkat P3K atau misalkan belum dapat sertifikasi guru gitu kan. Saya kira guru ini harus menjadi perhatian banyak pihak. Karena memang beban guru ini masa depan. Jadi masa depan negara itu tergantung daripada guru. Ingat itu. Nah, kami mengusulkan bahwa guru ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Contoh misalkan guru yang belum diangkat P3K dan juga belum mendapatkan sertifikasi dan pendapatannya masih di bawah UMR, maka pemerintah wajib
ada gitu kan, memberikan pelayanan. Contoh pelayanannya guru bebas pajak. Misal, iya. Baik pajak dari rumah ataupun pajak kendaraan. Okay. Atau misalkan guru yang memiliki kendaraan mendapatkan subsidi BBM. Atau guru yang punya anak mendapatkan beasiswa, memastikan anaknya itu dapat beasiswa sampai S1. Gitu kan. Karena ini bentuk daripada perhatian pemerintah terhadap guru. Sehingga termasuk juga guru itu diberikan subsidi sembako. Kenapa? Agar gaji yang didapat itu bisa disisihkan tanpa mengurangi harus beli sembako, belum lagi BBM dan sebagainya. Sehingga gaji yang sekecil itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu wujud perhatian. Karena selama ini belum ada loh dari pemerintah terhadap guru yang belum mendapatkan sertifikasi atau diangkat. Kemudian berbicara tentang karir, idealnya seperti ini. Yang baru lulus dari perguruan tinggi kan mereka mengabdi di satu sekolah. Kemudian mereka ingin mendapatkan NUPTK, katakanlah seperti itu, kan prosesnya bertahun-tahun. Dari NUPTK mereka lanjut lagi mendapatkan sertifikasi, yaitu sertifikasi guru. Ada kenaikan gaji dan ada kepastian pendapatan. Setelah itu mereka masuk tuh P3K. Harusnya nggak ada tes lagi. Harusnya ya. Karena guru itu bukan kalau saya rasa di tes antara guru yang lama, yang sudah mengabdi lama, kemudian ada fresh graduate yang masuk kan. Maaf ya, karena memang terkadang ketika tes itu ada sebagian yang kalah oleh fresh graduate. Pasti. Kenapa? Karena memang berbicara tentang kemampuan. Iya. Karena yang namanya fresh itu pasti kemampuannya masih fresh juga, masih inget-ingetnya tuh dengan materi-materi perkuliahan apalagi tentang pendidikan. Harusnya nggak ada tes tapi berjenjang. Mulai daripada dapat NUPTK, kemudian dalam jangka waktu berapa tahun dia dapat sertifikasi, dalam jejak beberapa tahun juga dia dapat P3K sampai pada akhirnya PNS. Jadi saya lebih condong untuk karir guru itu tidak ada tes. Karena memang dilihat dari apa? Masa bakti. Saya rasa semua guru itu pintar, nggak perlu lagi ada tes. Karena negara ini yang dibutuhkannya itu adalah mereka yang setia dan mengabdi sepenuh hati. Itu bisa dilihat. Jadi nanti kalau misalkan jenjangnya sampai ke PNS itu jangan dilihat dari scoring, tapi dilihat dari masa pengabdian. Itu lebih memanusiakan manusia menurut saya. Itu yang kita tawarkan. Jadi ada berjenjang seperti itu. Jadi setuju, memang kadang-kadang oke lah kita kembali ke milik mungkinnya dan dengan sistem, tapi ada beberapa kisah ironis gitunya guru yang sudah sangat sepuh, orang pernah ngeliat di TV gitunya, dia ngabdi berpuluh-puluh tahun sampai dia mau masuk ke usia lansia lah kayak gitunya, tapi dia ternyata tidak istilahnya dapat pendapatan yang layak dia sebagai seorang guru. Karena tadi itu ya ketika dia mau punya grading yang lebih bagus di keguruannya gitunya, dia terkendala masalah umur, masalah mungkin daya ingat dan sebagainya. Akhirnya ya merenan eta mengabdi karena Allah we gitu. Real mengabdi. Gitu, enggak ada apresiasi. Akhirnya ada tadi posisi dia itu kayak bukan sesuatu yang tidak bisa ditolak kan ya, namanya usia tua kan, itu siapa yang bisa nolak gitunya. Walaupun tadi kembali dengan aturan-aturan yang ada ya sudah, berarti akhirnya yang fresh graduate tadilah yang masuk gitu ya, yang mengalahkan yang dia sudah mengabdi beberapa tahun gitu. Nah kan waktu P3K kemarin kan ada satu berita yang mengabarkan pelantikan P3K itu dipenuhi dengan haru tangis kan ya. Itu dari siapa? Bagi mereka kalau kita lihat yang P3K kemarin ada dari sepuh-sepuh yang tinggal 5 tahun lagi kesempatan mereka untuk menjadi ASN. Setelah itu kan sudah tidak ASN. Artinya di usia senjanya baru diangkat. Kasihan kan? Jadi kalau negara masih memberlakukan tes kepada tenaga profesional seperti guru, saya rasa ada yang salah. Harusnya dilihat dari masa bakti, kesetiaan dia mendidik peserta didiknya. Bahkan ada loh yang dididik peserta didiknya yang justru peserta didiknya lebih duluan jadi PNS daripada gurunya. Betul, benar. Itu kenyataan. Kasihan kan? Dan saya rasa saya kadang ironi ketika hari guru. Kan banyak yang
tangannya seperti ini ya, selamat hari guru. Iya. Yang guru butuhkan hari ini bukan ucapan, gitu kan? Oke. Dari para pejabat bukan yang ucapannya cuma sehari jadi slogan, enggak. Yang mereka butuhkan itu kamu sudah dididik oleh gurumu, sekarang tolong dong perhatikan gurumu. Bener Mang, setuju. Seharinya. Jadi saya orang berpikirnya bahwa mereka yang sedang membuat kebijakan sekarang gitunya mau di pemerintahan lokal maupun di nasional, itu mereka bisa seperti itu duduk dengan gagah di mejanya masing-masing. Tidak lupa itu teh jasa guru gitu. Tapi faktanya tidak atau belum ada gitunya kepedulian dari mereka yang jadi itu kepada guru yang mendidik mereka sehingga menjadi seperti itu sekarang gitu. Itu kan ironis emangnya gitu. Iya. Orang tidak bisa berkomentar banyak karena orang ya itulah negara Konoha gitu kan ya. Dengan beberapa gini, kemarin kita juga ada narsum yang dia guru juga kan dari di level MTS sampai SMA. Bahkan orang masih ingat kutipan yang paling ikonik dari dia, kurikulum elit, anggaran sulit gitu. Masih ingat kan si Mang Adin kan gitu. Benar. Terus kemarin yang baru-baru Pak Taufik atau Pak Opik, dia di level dosen. Sama. Keluarnya hampir sama Mang. Hampir gitu sama ya. di dunia pendidikan tuh seperti itu. Kesejahteraan gitu. guru yang dipermasalahkan. Yes. Iya. Mang kieu geranya lamun ayeuna make logika. Guru ayeuna dengan pendapatan rendah misalkan ya. Ada sebagian besar guru yang pada akhirnya mencari pendapatan yang lain di luar daripada guru. Sampai pada akhirnya mungkin ada sebagian tugas pokoknya yang sebagai seorang pendidik itu sedikit terabaikan karena kebutuhan mendesak. Jadi mengakibatkan kualitas daripada pendidikannya juga tidak maksimal pada akhirnya. Tapi dengan masalah seperti itu siapa yang patut disalahkan? Gurunya? Bukan. Karena guru itu adalah manusia, perlu makan. Mereka punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi ketika ada yang seperti itu, evaluasinya bukan evaluasi gurunya tidak profesional, tapi dievaluasinya adalah kesejahteraan gurunya yang harus dipenuhi baru bisa profesional. Mau gimana pendidikan kita ya kalau seperti itu? Kompenas itu ini loh berjuang untuk gurunya gitunya. Kita ingin guru tanpa tes, kemudian kesejahteraan guru itu jangan hanya diucapkan dalam hari guru, hanya sebatas selamat hari guru. Guru adalah pahlawan tanpa jasa gitu. Kadang saya juga mikir gini, siapa sih yang menciptakan bahasa guru pahlawan tanpa tanda jasa? Nah, bener emang hayang nyusul jelema eta. Akhirnya kan fakta seperti itu kan. Ada paribasa nanti menyatakan ucapan adalah doa kan ya. Nah, itu kayaknya harus dianuril deh omongan itu Mang ya. Jadi guru itu adalah pahlawan dengan tanda jasa gitu. Tagline-nya gitu, tagline-nya. Harus diganti kayaknya gitu. Intinya mudah-mudahan lah kita berharap dan berdoa. Ini jadi perhatian pemerintah juga terhadap guru-guru sekarang yang memang cukup memprihatinkan gitunya. Ulah seharian ya. Iya, terkait kesejahteraan anak gitunya. Ulah seharian tentu harus kalau bisa selamanya lah gitu kan ya. Karena gini posisinya Mang Eldo, kita sebagai media lah ya. Letik-letik podcast Mamang itu sebagai media. Kita hanya bisa menghadirkan siapa yang mau bersuara paling keras, paling berisik, ayo kita tampung gitu. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih Mang Eldo. Terkait kemarin sempat viral kan bahwa rame di medsos ini tentang wisuda dari TK sampai SMA gitunya. Yang tadi sempat kita bahas di awal kan biasanya yang wisuda itu para sarjana S1 dan S2 gitu kan ya. Tapi sekarang fenomenanya adalah dari TKG ikut-ikutan gitu ya wisuda. Nah, untuk Mang Eldo sendiri kira-kira pandangan seperti apa tentang fenomena yang sekarang gitu? Wisuda menurut saya nggak ada yang salah dengan wisuda. Mau TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1 sampai S3 dengan wisuda nggak ada yang salah. Nah, cuman kita melihat daripada kebutuhan wisuda itu apa. Misalkan kalau untuk sarjana, apa sih esensi wisuda? Wisuda itu tanda dia itu dapat berhasil, apa ya istilahnya, menamatkan jenjang pendidikan S1 karena sulit sekali kan di S1 juga gitu kan ya. Biayanya juga sulit Mang. Bukan hanya pendidikannya, biayanya paling agaknya gitu ya. Dan wisuda itu bersifat sakral sebetulnya di dalam pendidikan gitu kan.
Lalu sekarang dengan tren dari TK sampai SMA dengan wisuda ya nggak masalah sebetulnya. Cuman kan kemarin itu yang terjadi masalah itu ketika pembiayaan di wisuda. Yes. Nah kita harus pisahkan nih antara esensial atau substansial dan juga seremonial. Jadi penempatan wisuda itu di TK, di SD, SMP, SMA apa sih? Apakah substansi atau hanya sekedar seremoni? Urgensinya gimana? Kalau menurut saya seremoni kan. Iya. Wisuda di TK karena Hmm. misalkan kalau tanpa wisuda pun mereka jadi dari TK ke SD, Iya. SD ke SMP, SMA misalkan ke kuliah. Nah berbeda lagi kalau dengan sarjana, karena momen wisuda ini merupakan momen sakral kalau bagi sarjana. Bahkan dikatakan kurang lengkap. Bahkan gini loh di sarjana itu, kalaupun ada yang meninggal, tapi kan tetap melalui wisuda. Iya. Ya, bagaimana dengan almarhum anaknya Kang Emil, tetap kan di wisuda. Tetap di wisuda. Saking memang sakralnya. Nah, jadi kalau di TK kemarin itu ataupun SD terjadi masalah itu ketika pembiayaan. Bukan masalah pembiayaan anaknya aja, tapi orang tuanya kan ketika wisuda. Mamanya yang teriak tuh. Teriak kudu dangdan. Bajunya harus sama dengan ibu-ibu yang lain. Ini yang belum disampaikan komunikasi dari lembaga pendidikan itu. Kan kalau misalkan swasta, orang tua itu ada pada komite. Mereka berhak bersuara. Jadi kalau kita melihat sisi wisuda, kita harus melihat dari dua arah. Satu arah dari lembaganya, yang kedua dari orang tua. Maksudnya dari lembaga apa? Karena wisuda juga bagi sebagian lembaga pendidikan itu bisa meng-upkan brandingnya, branding sekolahnya, citra sekolah, gitu kan. Nah, kemudian di satu sisi orang tua siap atau tidak. Nah, ini kan yang jadi masalah pada ini. Ketika sekolah mengetuk palu harus ada wisuda tanpa melihat daripada orang tua, ini kan terjadi masalah. Makanya saya katakan wisuda boleh, tapi bukan hal yang substansi, melainkan seremoni. Kalau mau wisuda, lihat dulu kondisi daripada keluarga peserta didik. Nah, misalkan di SD kan yang jadi guru itu pasti tahu lah, apalagi wali kelas. Masing-masing siswa itu ekonominya seperti apa. Kalau misalkan dilihat sebagian besar ekonominya itu tidak mampu, maka wisuda laksanakan, tapi memang standarnya tidak boleh standar tinggi. Misalkan pakaiannya cukuplah pakai seragam. Yang penting tulisannya di sana wisuda. Atau misalkan orang tua yang tidak mampu, mungkin kalau melalui komunikasi akan ada subsidi silang. Orang tua yang mampu mungkin akan membantu orang yang tua yang tidak mampu. Jadi masalahnya sebetulnya bukan masalah wisuda boleh atau tidaknya, tapi masalahnya adalah pola komunikasi antar lembaga pendidikan dan orang tua. Itu aja sih sebetulnya. Kalau pola komunikasinya baik, ya jangankan wisuda, menampilkan band gitu bisa. Gitu kan. 300.000 per bulan saya visual. Dan memang faktanya di beberapa media sosial itu banyak orang tua yang mengeluh tadi karena pembiayaan untuk wisuda itu cukup mahal. Apalagi tadi anaknya itu harus melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kan kebayang kan ya, uang daftar berapa, kemudian beri seragam berapa, nanti buat ongkos berapa. Ini sudah kecolongan sama biaya wisuda anak gitu. Itu yang jadi masalah. Tadi kembali sama omongan Kang Eldo tadi, bahwa pola komunikasi mungkin ya antara orang tua dengan lembaga atau dengan pihak sekolahnya yang harus lebih intent lagi gitu, lebih lebih bikin kesepakatan lah gitu kan. Biasanya memang di sekolah itu kadang suka ada rapat orang tua kan ya, setiap ada kelulusan atau seperti apa gitu. Mungkin di sana bisa pas dikomunikasikan dengan orang tua siswa seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi ini kalau untuk sekolah jadi branding tersendiri di sekolahnya. Nah, makanya pemerintah harus hadir di sini untuk memastikan. Pertama kan orang tua kadang melihat ketika ada proses wisuda itu menjadi suatu kewajiban, wajib hukumnya anaknya untuk wisuda, sehingga ada sebagian yang meminjam, apalagi kalau minjam ke Bank Emoknya hanya untuk wisuda anaknya. Kan, miris, sangat disayangkan gitu kan, ya. Jadi peran pemerintah hadir di sini agar memastikan bahwa wisuda itu bukan hal yang wajib. Itu disampaikan kepada warga masyarakat. Bagi yang mampu ya silakan. Bagi yang tidak mampu mungkin proses wisudanya tidak
se-epic standarnya tuh, waduh seperti standar sarjana di gedung pakai seragam, wah. Ya, bahkan banyak yang di hotel loh di wah. ini. Ya. Di Garut ada. Yang di hotel. Ada. Di Tasik juga ada. Beritanya orang ningali di TV. Oke, begitu ya. Jadi tapi nanti kita mau kembali ke apa namanya, pastilah pandangan tadi emangnya namanya sebuah masalah ada pro dan kontra, kita kembalikan ke ke masing-masing. Namun kata TV One mah kita mengabarkan Anda yang memutuskan gitu kan ya. Ya harusnya gitu ya. Kita mengabarkan. Oke. Jadi jangan SCTP. Satu untuk semua, satu kebijakan, wajib semua. Gitu. Kuma Indosiar, jasa informasi keliling gitu. Oke, itu ada lagi yang mau disampaikan? Ini Mang Eldo terkait tadi beberapa isu atau mungkin ya ada close statement gitu tadi, mau ngasih informasi terkait masalah Kompenasnya tadi, mau promosi juga boleh di kita, atau misalnya tadi ada istilahnya masukan untuk pemerintah secara umum gitunya, ataupun tadi untuk masyarakat yang ada hubungan dengan Kompenas, mungkin ada, silakan. Ya, Kompenas itu merupakan suatu komunitas yang memang beriringan dan membantu pemerintah, karena kita mengakui juga bahwa pemerintah nggak bisa sendiri dalam mengatasi persoalan pendidikan. Setidaknya kalaupun kita tidak bisa mengubah, kita berpartisipasi dan ikut aktif dalam perubahan itu. Itu untuk Kompenas. Jadi siapapun, dimanapun Anda yang memang tertarik dalam dunia pendidikan, ayo gabung aja di Kompenas, karena Kompenas ini sangat terbuka apalagi untuk remaja, generasi muda. Kemudian pesan kepada pemerintah bahwa sekali lagi pendidikan itu penting, di mana di pendidikan itu bukan hanya lembaga pendidikannya, tapi ada guru yang mengelolanya. Oleh karena itu pemerintah wajib hukumnya untuk memperhatikan guru. Bukan hanya guru yang sudah mendapatkan nomor apa PNS NUPTK, NIP. NIP ya, bukan hanya yang punya NIP, tapi siapapun yang menjadi guru itu wajib diperhatikan, sekalipun guru ngaji. Harus diperhatikan, karena setiap orang adalah guru jika dia memberikan suatu hal yang baik. Setiap tempat adalah sekolah. Nah, artinya kita memperhatikan hal tersebut. Siapapun dirinya yang menjadi seorang guru tentu bangga lah. Gak apa-apa kalau hari ini kita belum terperhatikan secara ekonomi, tapi yang maha melihat Allah Subhanahu Wa Taala kan mencatat setiap kebaikan kita. Apalagi kan guru itu bukan hanya dipandang sebagai profesi yang terhormat, tapi juga yang luar biasa. Kita memberikan mensolehkan anak-anak kita, bukan hanya anak kandung, tapi puluhan anak yang kita didik seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan hari ini secara ekonomi kita memang masih di bawah UMR, katakanlah seperti itu. Tapi Allah itu maha melihat. Yang kita perlu lakukan adalah konsisten dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian pemerintah juga jangan dilenakan hanya melihat dari guru yang belum pernah tercatat di bawah garis kemiskinan. Nih saya tadinya menambahkan, kadang ketika warga masyarakat itu di dalam kakaknya tertulis guru, jarang mendapat perhatian. Bener kan? Iya, benar. Nah, karena mungkin dianggapnya guru itu punya penghasilan lebih. Enggak. Kita juga guru bisa diperhatikan. Salah satunya tadi yang Kompenas usulkan dengan berbagai keistimewaan, katakanlah, untuk profesi guru. Karena sekali lagi ini adalah bentuk perhatian kita terhadap guru-guru. Setidaknya kita ringankan beban guru-guru dengan subsidi yang seperti itu yang tadi saya sebutkan. Itu saja mungkin untuk Mamang terus berkarya lagi, mengundang orang-orang untuk diskusi ya. Oke, jadi agar ruang podcast ini menjadi ruang yang patut dan wajib banget didengarkan oleh orang-orang agar apa? Agar berdampak. Betul. Iya, kan ada tagline kita dulu pas 30 hari bersuara, bersuara berdampak. Wow, keren. Ada dampaknya. Benar. Betul. Ya mungkin nanti bisa dibantu lah untuk di follow dan di subscribe di akun di sosmed kita. Ke teman-teman ini, ke teman-teman Kompenas ya. Kompenas. Dibantu juga ya, Mang. Apa itunya?
Podcast Mamang. Podcast Mamang. IG-nya ada gitu. Ada IG, TikTok. Bisa YouTube. dilihat di bawah ini ya. Tayangan wes sorangan geus dewasa aja. Gampang, tinggal nulis Podcast Mamang semuanya muncul di Oke. medsos-medsos kesayangan dulu-dulu semuanya gitu ya. Oke, gitu mungkin Mang Mul. Cukup. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir, sudah meluangkan waktu. Mhm. Mudah-mudahan ini nyampe lah ya. Betul, sudah Di- share informasi tadi ya. Betul. Sharing Mhm. informasinya. Mhm. Nanti yang ditambahkan. Ini nama tadi kita dari Podcast Mamang apa istilahnya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi keresahan atau mesti jadi harapan gitu ya. Mm-mm. Apalagi harapan ini adalah harapan yang baik untuk orang banyak gitu ya. Mm-mm. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi berefek atau Ya. berimbas pada hal yang positif gitu. Amin. Begitu saja. Iya, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Sudah cukup. Oke, dan tidak lupa juga Mang Mul, kita ucapkan terima kasih untuk dulu Mamang semuanya yang Ya. selalu setia di podcast Mamang, yang selalu setia mendengarkan kita, Ya. yang baru menemukan channel kita jangan lupa di Channel, follow ya. ataunya. Nah, di Ya, channel kan bener. bener. Yang baru menemukan channel kita jangan lupa di follow gitu ya. Ya. Dan di share juga ke teman-teman atau kerabatnya biar nanti lebih banyak orang dapatkan informasi dari kita termasuk hal-hal yang menghibur juga gitu kan Bang, ya. Dan untuk dulur Mamang juga nantikan episode-episode kita selanjutnya yang mudah-mudahan akan terus menghadirkan konsisten narasumber-narasumber yang berbobot lah ya. Meskipun dari segi genre kita podcast obrolan tongkrongan, tapi nongkrong kita benar-benar bermanfaat gitu Amin. ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk dulur Mamang.